warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wiwats hadir kembali di sore ini. Kita kedatangan tamu-tamu dari Wiwats. Di sebelah kiri saya ada Bang Juju, advokat dari Habib Rizik yang mengurus nanti soal kilometer 50 dan sebagainya, Bang ya. Insyaallah. Lalu juga di sebelah kiri lagi ada Bang Isa Rafiq, ya, dari Akademi apa? Masa Depan Institut. Bang Isa. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Waduh, senang sekali bertemu sama Abang juga. Begini Bang, tema kita hari ini, kita bertanya ini kemarin rame nih bahas di medsos ya Bang, masalah soal kelebihan kuota haji. Ada 20.000 kuota haji dan itu dibagi-bagikan kepada semua orang-orang kaya nih Bang, diberikan ke mereka. Entah berbayarnya berapa kita nggak tahu. Ya, ini gimana nih Bang? Ini biadab nih Bang kayak gini Bang. Orang antri ada 20 tahun gitu loh. Tiba-tiba kelebihan 20.000 dipakai sama mereka. Ini gimana Menteri Agama ini? Abang gimana Bang secara hukum Bang menyikapi ini? Iya, kita dengar hal itu ya. Tapi tampaknya memang tidak tampil di permukaan isu itu. Kenapa? Karena anggota DPR sendiri mengungkit masalah itu. Yang seolah-olah anggota DPR sendiri tidak mengetahui kasus itu. Padahal memang ada yang dibilang kelebihan kuota sampai 20.000, kira-kira 20.000 itu yang tidak jelas peruntukannya, yang seharusnya memang dibagikan kepada masyarakat yang sudah ngantri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Itu sampai sebegitu besar. Nah, isu ini dipertanyakan anehnya oleh anggota dewan, padahal fungsi legislatif itu ada juga fungsi pengawasan ya dalam penggunaan anggaran negara seperti itu. Nah, disinyalir yang kelebihan 10.000 ya sampai 20.000 itu adalah dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak jelas juga. Kenapa tidak jelas? Karena sepertinya ada pakulipat di sini, ada permainan apa? Nah, padahal kita tahu buat masyarakat banyak ya penduduk kita untuk mendapatkan kuota haji itu setengah mati. Antri sekian tahun, nabung 10 tahun, 15 tahun kan. Ini kan capek, kasihan orang-orang. Ini penjoliman habis ini. Cara begini. Jadi baiknya gimana Bang? Iya, artinya ini harus diselidiki. Dan kalau bisa DPR juga mengeluarkan hak angket tentang kasus ini. Tidak boleh turun lagi. Sama DPR kemarin? Kenapa? Disonding sama DPR? Iya. Saya nggak tahu, kita tidak tahu. Apa permainan apa di balik itu? Ya. Anggota DPR sendiri mengatakan bahwa ada apa ini. Kami tidak tahu tentang hal itu. Kemana larinya kuota itu? Kan nggak jelas. Ya. Jadi sekali lagi persoalan haji ini setiap tahun ini ada masalah terus bro. Ada masalah aja. Masalah konsumsi, masalah kamar tidak kebagian, fasilitas juga, fasilitas penginapan dan segala macam tidak sesuai peruntukan. Jadi sebetulnya persoalan haji yang merupakan kewajiban kita sebagai orang Muslim, ya, yang wajib kalau yang mampu untuk berangkat sana itu menjadi kuota permainan oknum-oknum itu. Dan kalau nggak salah 1-2 hari kemarin ada di YouTube ya. Ada di YouTube soal pengusaha sampai bisa mendapatkan fasilitas berapa itu? Hotel. Iya, berapa itu 3 miliar atau berapa? Sangat mewah sekali. Jadi ini kan mereka tidur di hotel bintang 5, bintang 6 sama kelas ya. Kelas hotelnya ada. Jadi yang fasilitas yang betul lengkap. Hal seperti ini menjadi ajang pameran. Haji yang merupakan kewajiban jadi menjadi ria. Padahal jutaan warga negara kita menunggu antri masih sedemikian panjangnya. Jadi kami mendesak kepada anggota dewan untuk menyelidiki hal ini, ya, menyelidiki haji ini, dan anggota DPR harus membentuk tim mencari fakta atau kalau perlu adalah satgas. Ya, satgas seperti itu dan anggota dewan itu untuk menggali kasus ini gitu. Seperti itu. Ini masalah serius ya, Pak. Gitu begitu. Oke. Tapi saya bingung juga nih, kok pada diam ya? Selain anggota dewan, terus orang-orang hukum yang pada diam ya.
Ya, ini gimana? Atau memang ini maaf gitu? Atau memang kebagian tuh jatahnya tuh keluarganya semua dibagi-bagi itu dari 20.000 itu kan kemungkinan bisa loh kan? Maaf loh, benar nggak bisa? Nah, menurut abang gimana? Iya, persoalan haji ini kan bukan sekali ini saja. Jadi seperti persoalan yang rutin terjadi, ya. Setiap tahun yang tadi saya sebutkan seperti itu. Kok ya sepertinya menjadi ajang rezeki bagi-bagi gitu pada oknum-oknum tertentu, berupa pejabat tertentu seperti itu, ya. Jadi artinya lagi-lagi masyarakat bawah, ya, masyarakat kebanyakan lah begitu, yang ONH-nya ONH reguler itu yang akan dirugikan karena paling tidak dengan kasus seperti ini yang mereka nggak mengakui kan, masih saling apa tadi tak umpet begitulah ya, kira-kira begitu. Ini yang akan merugikan warga negara atau masyarakat Indonesia yang memang sudah tahunan tadi Pak, sudah nunggu untuk bisa naik haji. Ini sangat merugikan dan kami desak betul agar minimal anggota dewan untuk mencari tahu masalah ini dan kalau perlu membentuk panitia hak angket. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Lalu Bang Ishak nih, bagaimana Bang Ishak? Nah, ini masalah haji ini menarik karena dimulai dengan pertambahan kuota 20.000. Jadi ada kuota tambahan 20.000 yang sebetulnya mestinya menyenangkan rakyat Indonesia secara umum. Ya. Sehingga orang-orang yang selama ini sudah capek nunggu 10 tahun, 20 tahun, mungkin berapa itu yang tidak jadi berangkat. Iya. Tahun lalu dan 2 tahun lalu dan 3 tahun lalu kan banyak sekali yang korban tidak bisa berangkat. Nah sebetulnya orang-orang inilah yang mesti diberikan kuota tambahan itu. Caranya gampang, tinggal dilihat itu perusahaan-perusahaan haji itu, umroh dan haji, tinggal ditanyakan dulu orang-orang yang tidak jadi berangkat pada tahun segini, ini tolong indikasi dibangun. Itu sudah selesai. Ini sesuatu yang ringan sebetulnya, tapi dijadiin arena bisnis, dijadiin arena bisnis oleh orang-orang yang punya wewenang. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Inilah yang kata Mas Juju ini untuk diinvestigasi. Investigasi. Bila perlu bikin satgas DPR. Nah itu untuk saya. Itulah saran saya. Jadi harus ada yang dibuat senang adalah rakyat banyak itu. Yang antri banyak nih. Ya, yang antri itu. Itulah yang harus diberikan. Tapi ini sekarang sudah terjadi seperti itu dan perlu investigasi lebih lanjut. Nah itu untuk. Jadi perlu bentuk satgas ya. Ya itu seperti saran Mas Juju tadi. Satgas ya Pak. Jangan sampai setiap tahun ini ya kewajiban umat Islam yang paling rukun, ya kan? Kewajiban umat Islam untuk naik haji itu jangan dijadikan ajang bisnis seperti itu. Dan ini berulang dan berulang. Yang akhirnya pada akhirnya adalah masyarakat yang memang sudah ngantri tadi ya, 10 tahun 20 tahun itu yang akan dirugikan. Dan antrian ini bukan semakin pendek, semakin ini antrian ini setahun makin panjang. Itu yang harus diperhatikan. Oke, terima kasih Bang Juju.